Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Ilyas. Di video kali ini kita akan lanjutkan belajar Python kita. Untuk video kali ini kita sudah masuk ke dalam operator perbandingan. Di video sebelumnya kalian belajar tentang operasi aritmatika pada Python. Jadi perbandingan atau comparison operators itu sangat berkaitan dengan tipe data boolean, karena pembanding dia hanya akan menghasilkan nilai boolean. Boolean sendiri Anda bisa lihat di video kedua belajar Python kita. Di situ sudah dijelaskan tentang tipe data boolean. Kalau dia true berarti itu benar atau nilainya 1. Kemudian kalau dia false itu artinya pernyataan itu salah dan nilainya kalau dikonversikan menjadi angka atau numerik itu hasilnya 0. Oke, kita akan lanjut. Kita buat file baru, praktikum 4.py. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa operator perbandingan dalam bahasa pemrograman Python. Di bahasa pemrograman lain pun ini wajib ada ya. Yang pertama, operator untuk sama dengan. Jadi di Python itu sama dengan itu menggunakan dua buah tanda sama dengan. Jadi misalnya saya punya variabel A, saya false, saya print A. Nah, maka kalian sudah bisa tebak ya, hasil dari output program kita yang pasti isi dari variabel A, praktikum ini saja false. Oke, kita coba untuk operator sama dengan. Operator sama dengan di dalam bahasa Python kita menggunakan dua buah sama dengan. Karena kalau satu sama dengan itu dia bukan pembanding, melainkan inisialisasi data untuk nilai dari variabel tertentu. Misalnya A sama dengan false, itu artinya A akan diisikan dengan nilai false. Kalau dia seperti ini, A sama dengan 1, maka ketika kita eksekusi ini tidak akan masuk ke dalam A, karena dia hanya membandingkan apakah A itu sama dengan 1 atau tidak. Kecuali kita fungsikan 1 sama dengan, maka dia baru inisialisasi untuk nilai baru untuk variabel A. Oke, kita akan lanjut. Misalnya saya isi 10 sama dengan 8. Kira-kira 10 sama dengan 8 atau tidak? Tidak ya, maka seharusnya nilai dari variabel A itu adalah hasil perbandingan dari ini, yaitu false, itu salah. False. Kalau kita ganti menjadi 10, baru itu betul ya, 10 sama dengan 10. Oke. Operator kedua yaitu tidak sama dengan. Oke, kalau tidak sama dengan berarti kebalikan dari sama dengan. Misalnya kita ganti, jadi pembandingan kita ganti tidak sama dengan, tanda seru baru sama dengan. Di sini di Visual Studio saya itu form ligaturnya saya akan mengaktifkan dulu supaya kalian bisa lihat form ligatur. Jadi di sini dia true, diaktifkannya, kita akan matikan dia false. Jadi tipe data boolean itu sangat berguna untuk kita pelajari. Oke, di sini sudah tidak ya, tidak sama dengan. Jadi tanda seru baru diikuti oleh tanda sama dengan. Itu menandakan notasi. Maka ketika saya print ini, yang keluar adalah false. Kenapa 10 tidak sama dengan 10? Karena itu salah. Karena 10 itu sama dengan 10. Oke?
Kecuali kalau kita kembalikan ke angka yang tadi, apakah 10 tidak sama dengan 8? Ya itu betul. Baru true. Oke. Kemudian di sini tidak sama dengan juga bisa dilakukan dengan cara buka kurung siku dan tutup kurung siku. Hanya saja ini sangat jarang saya gunakan. Saya lebih sering gunakan untuk yang tanda kurang dengan tanda seru dengan sama dengan. Dan biasanya beberapa kode editor dia tidak akan mensupport lagi untuk di sini di Visual Studio Code bahwa operator untuk tidak sama dengan pada Python versi 3 itu sudah dibuang ya. Jadi biasanya ini digunakan dalam Python versi 2. Kita harus gunakan yang tanda seru baru semua. Itu bagusnya kalau kalian install kode editor ini. Kemudian ada operator untuk perbandingan besar dari nilai suatu bilangan. Jadi misalnya apakah 10 lebih kurang dari 8? Maka jawabannya pasti salah. Clear. Saya ulang. Jawabannya itu false. Kenapa? 10 kurang dari 8 itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa 10 itu lebih besar dari 8. Baru dia akan true. Misalnya saya gabung begini. Jadi A-nya saya inisialisasi ulang. A-nya sama dengan A sama dengan false. Maka yang dia lakukan dulu adalah pengerjaan pada baris pertama. 10 lebih besar 8 kan itu hasilnya true ya. Baru di kedua A-nya itu akan diisi dengan pernyataan logika yang baru. Apakah A pada baris sebelumnya itu berisi false atau tidak? Kalau dia sama dengan false maka hasilnya true. Tapi kalau ini true berarti dia tidak sama ya, maka hasilnya false. Jadi hasilnya false. Kenapa? Karena A di sini itu true. Saya print 2 kali supaya Anda paham. Di sini. Jadi mula-mula A-nya itu true, sedangkan di bawah A-nya dibandingkan dengan isi dari variabel A dibandingkan dengan false. Apakah dia sama atau tidak? Tidak ya, tidak sama. Maka yang keluar adalah false. Oke. Kemudian kita lanjutkan di bawah sini 10 kurang dari 8. Jadi tadi dia true dan false. Kenapa? Yang di atas itu benar, sedangkan yang di bawah ini dia salah ya. Ada juga lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Oke. Lebih besar atau sama dengan, kalian bisa gunakan tanda begini. Kurang dari atau sama dengan. Bisa gunakan tanda sama. False lah. Oke, misalnya 10 itu lebih besar atau sama dengan 10. 10 kurang dari atau sama dengan 10. Hasilnya berapa? Kalian tebak? Semuanya true. Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi 10 itu termasuk ya. Kecuali misalnya seperti ini, 10 kurang dari sama dengan 11. Itu juga benar ya? Karena 10 itu kurang dari 11. Jadi di sini pernyataannya Anda lihat baik-baik. Saya isi di atas 10 lebih besar atau sama dengan 11. Tidak ada logika yang masuk kan? Maksudnya dia tidak akan tercapai karena 10 kurang dari 11 dan 10 itu tidak sama dengan 11. Oke, saya kira kalian sudah paham untuk latihan tentang
operator perbandingan, kalian bisa menggunakan banyak-banyak variabel, misalnya seperti ini, 100 kurang dari 1000, B-nya 200 tidak sama dengan 45, C-nya apakah A sama dengan B, maka hasilnya outputnya C. Jadi kalau dilihat dari program ini, kalian harus membaca baris pertama. Misalnya A-nya itu 100 kurang dari 1000, apakah itu betul? Benar ya. Jadi dan 200 itu tidak sama dengan 45, dia juga true. Sekarang C-nya di print. Kalau kalian tidak mau pusing, setiap baris yang mengeksekusi kode itu kalian bisa keluarkan semua outputnya. Jadi output pertama itu A, dia itu true, output kedua B, dia juga true, dan ketiga outputnya A sama dengan, karena A itu true dan B true, maka dia sama ya, sama dengan, maka hasilnya juga true. Kecuali di operator ini kita aktifkan dia begini, maka yang keluar adalah hasil dari perhitungan terakhir itu tidak sama dengan B, itu tidak benar karena semuanya true. Oke, saya harap kalian paham tentang operator perbandingan ini. Silakan latihan lebih lanjut tentang penggunaan operator dan cara-cara melihat kode program yang memiliki operator perbandingan. Sekian dari saya. Jika kurang mengerti, kalian bisa komentar di bawah video ini. Silakan subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen jika belum mengerti ya. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.